Oke, oke, masuk ke gas industri ya. Jadi kalau untuk di air products itu bisnisnya di gas industri, sebenarnya masuk bagian ke utilitas kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang lain begitu. Jadi sama Ya. seperti utilitas yang lain itu Bu, kalau nggak ada utilitas nggak bisa jalan gitu Pak. Jadi misalnya Hmm. kalau Oke. utilitas yang lain kan ada listrik, air gitu ya. Nah, gas Ya. industri ini termasuk salah satu utilitas yang sangat diperlukan di Hmm. banyak perusahaan, banyak industri. Ya. Market industri kami itu banyak banget, Bu. Mungkin bisa Hmm. lebih dari 50 atau 70 jenis begitu ya. Jadi nggak hanya energi, ada food and beverage, bisa steel, bisa hospital, bisa apa namanya? eh hampir di semua industri membutuhkan gas di gas industri ini. Telah terbit buku 100 anggota DPR, DPD RI Inspirasi Indonesia. Bacaan wajib bagi siapa saja yang ingin memahami denyut nadi demokrasi Indonesia. Mengulas sepak terjang anggota DPR RI, DPD RI, MPR RI, dalam menyikapi realitas bahwa setiap keputusan yang dibuat di gedung DPR RI memiliki dampak langsung pada kehidupan jutaan rakyat Indonesia. Untuk pemesanan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Lintang Ratri Rahmiaji di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Sebuah kanal yang berusaha memberikan konten-konten mengedukasi, menginformasi, syukur-syukur bisa menjadi motivasi dan memberikan solusi. Nah, kali ini programnya istimewa. Istimewa karena kita akan membahas tentang 100 alumni ITS ya, kebanggaan alma mater. Nah, tentu saja kita akan berdiskusi bersama, akan ngobrol bareng dengan salah satu alumni kebanggaan ITS. Alumni yang pastinya menginspirasi banyak orang gitu ya. Ya, hadir di tengah kita Bapak Agung Hari Mulyono ST. Beliau adalah Presiden Direktur PT Air Product Indonesia. Salam sehat Pak Agung. Selamat pagi, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agung nih biasanya kalau ITS suka dipanggil Cak Agung Ya. gitu. Cak Agung. Cak Agung sehat ya Cak Agung ya. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik, oke. Cak Agung, saya sebelum kita ngobrol boleh membacakan narasi sedikit Boleh? tentang perjalanan karir Cak Agung. Ya. Oke, ini teman-teman dari Teknik Kimia pasti bangga banget karena Cak Agung ini adalah salah satu alumni dari Fakultas Teknik Kimia di Institut Teknologi 10 November ITS, lulus tahun 1995. Mengawali karir sebagai Engineering Superintendent di PT Tripolita Indonesia. Kemudian sejak 2002 bergabung dengan PT Air Product Indonesia. Pernah menjadi Operation Manager, kemudian General Manager, dan luar biasa sekali. Hari ini menjadi Presiden Direktur. Selamat ya Bapak ya. Ini perjalanan karir yang memang betul-betul menunjukkan konsistensi dan kerja keras. Karena mengawali dari Operation Manager, General Manager, sampai Presiden Direktur. Oke, Bapak kita memulai dari tadi ini ya Pak ya, staging karir ini. Hmm. Bolehkah Pak diceritakan gitu ya,
bagaimana perjalanan karir Bapak gitu. Apakah ini memang menjadi cita-cita seorang Agung muda gitu dari awal memang mau bergerak di bidang ini? Boleh Pak diceritakan, Pak? Oke, terima kasih Bu Lasri dan teman-teman semuanya ya. Sebenarnya terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan untuk sharing. Jadi sebenarnya lebih lebih ke sharing ya. Ya, Eh, betul. Mungkin bisa menjadi inspirasi atau bisa menjadikan tambahan motivasi buat teman-teman semuanya begitu. Terutama alumni muda ya. Jadi memang biasa apa lulusan teknik di ITS biasanya eh, awal biasanya punya apa namanya motivasi untuk terjun di bidang yang sesuai dengan bidang yang dipelajari. Ya, Kebanyakan ya, nggak semuanya. Kebanyakan seperti ya, itu. Nah, ya. alhamdulillah memang ada jalur waktu itu eh, 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 bisa masuk ke dunia yang memang menjadi cita-cita bagi rekan-rekan di teknik kimia. Jadi ke industri apa namanya petrochemical. Jadi waktu Chemical. masuk ke petrokimia. Jadi di waktu itu pusat petrokimia di Indonesia kan ada dua kiblatnya sih sebenarnya ada di Jawa Timur, di Gresik, terus kemudian ada di Hmm. Jawa Barat, di Banten ya waktu itu di Cilegon. Nah, Ya. kebetulan dapat yang di Cilegon Bu. Jadi memang Hmm. itu begitu lulus. Sebenarnya sebelum lulus sudah ada tawaran juga dan sudah diterima begitu, tapi bukan di Cilegon, tapi di Ya. Jepang. Banyuwangi itu ada waktu itu pabrik kertas dan memang waktu itu cukup menarik sebenarnya dibandingkan dengan yang di Cilegon karena eh, apa namanya ada iming-iming yang lain selain gajinya lebih tinggi juga ada apa namanya apa tawaran juga untuk training ke luar negeri waktu itu ke Finlandia. Wah menarik nih Oh. itu ya Bu ya. Hmm. Ya, Belum pernah ke luar negeri ini waktu apa belum. waktu itu wah keren. Saya terima waktu itu yang di Banyuwangi, tapi begitu ada Ya. tawaran di Cilegon, saya pertimbangkan lagi. Jadi kalau di Banyuwangi industrinya kalau dibandingkan dengan industri petrokimia yang memang kebanyakan memang akan mempelajari tentang teknik kimia, wah Hmm. kayaknya menarik yang di sana gitu. Jadi saya mundur dari yang mau ke Finlandia, terus kemudian pindah ke yang di Cilegon. Nah, itu tahun 95 akhir atau 96 ya. Nah, alhamdulillah setelah itu eh, memang jenjang karir itu apa ya untuk saya waktu itu pokoknya mengalir aja dulu. Jadi belajar 5 tahun pertama target saya itu apa saja diterima, apa saja Hmm. tugas yang disampaikan oleh perusahaan, oleh atasan itu Ya. tolak gitu ya. Jadi semua dipelajari dan alhamdulillah memang ada beberapa perubahan. Jadi memang terakhir posisi saya di Tripolita itu engineering superintendent itu perusahaan polimer polipropilin. Hmm. Hmm. Ya. Ada dua perusahaan polipropilin di Indonesia, satunya Tripolita dan satunya lagi Politama. Hmm. Pertamina. Nah, di situ memang nggak apa itu namanya perjalanan karir itu tidak seperti yang diharapkan terus akan mulus sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang pertama masuk itu di junior project engineer, junior proses. Terus kemudian Hmm. ada kesempatan perusahaan membuat anak perusahaan baru kerjasama dengan Jepang. Jadi masuk. Hmm. Jadi wah, baru lulus setahun, belum ada setahun masuk ke tim project, nggak tahu apa-apa nih, tahu apa ya, pokoknya belajar, berani, nekat dulu. Yang penting Ya. bisa belajar. Nah, terus kemudian bergerak setelah project selesai masuk ke operational apa namanya proses. Management proses. Oke. Ada titik di mana eh, sesuatu yang waktu itu agak apa namanya menjadi kesulitan buat saya untuk memutuskan. Jadi jalur Hmm. keteknikan gitu, engineering gitu, itu salah satu yang oke ini sesuai dengan apa namanya pendidikan saya lah begitu ya di teknik di ITS. Nah, pada kesempatan tersebut saya ditawari untuk pindah posisi ke pengadaan, procurement, purchasing, pembelian begitu ya. Waduh, ini ngapain gitu ya? Jadi hanya jual apa, hanya beli barang gitu. Saya pikir eh, Ya. itu oke, saya terima gitu. Eh, Eh, oke, saya terima. Terus kemudian sempat 2 tahun, akhirnya saya belajar di situ. Saya kebetulan kalau dulu Bu di waktu kuliah itu termasuk kalau dilihat tuh introvert Bu. Jadi nggak suka ngomong Bu ya. Oh iya.
nggak bisa ngomong gitu ya. Tapi begitu Oke. masuk ke pembelian ya procurement harus harus bisa ngomong, harus berani ngomong ke semuanya gitu ya. Mau ke yang Oke. luar negeri gitu ya. Pokoknya harus nekat berani ngomong dan maksa untuk ngomong. Nah, itu sebenarnya salah satu titik balik juga untuk saya bisa berusaha untuk berbicara begitu. Apa namanya? Berusaha untuk membalik yang sebelumnya saya introvert pendiam untuk lebih agak ekstrovert begitu ya. Nah, itu lumayan membantu waktu itu 2-3 tahun. Terus kemudian saya balik lagi ke engineering di perusahaan tersebut. Terus kemudian ada Oh, tawaran baru di kebetulan memang waktu waktu awal itu saya punya target. Oke, mungkin 5-6 tahun cukup di satu perusahaan, pindah lagi, perusahaan yang lain gitu ya. ya. Seperti itu kira-kira. Nah, alhamdulillah waktu itu ada tawaran di tahun ke-6 di PT Air Products Indonesia tersebut. Jadi saya pindah. Kebetulan masih di area Banten juga. Jadi kalau sebelumnya Tripolita di sekitar Anyer, kemudian yang ini ada di sekitar Merak. Jadi masih satu area di Oke. sana. Akhirnya berkarir dari 2002 sampai sekarang. Sempat hampir keluar maksudnya, tapi masih bertahan sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi, eh, nah itu perjalanan juga yang dari tahun 2002 sampai sekarang memang cukup panjang, hampir 24 tahun, 24 tahun lah tahun ini ya. Eh, Memang apa namanya, kalau dirasa panjang, kenapa nggak keluar sih, kenapa nggak jenuh? Nah, ini salah satu yang juga menjadi apa mungkin inspirasi atau motivasi dari teman-teman semua bahwa di satu perusahaan itu mungkin bisa jadi bisa bertahan lama kalau ada tantangan yang berubah-berubah gitu. Jadi karir saya 2002 sampai sekarang itu hampir 2-3 tahun atau 4 tahun begitu berubah posisi. Jadi ada rolling Bu ya, rotasi posisi dan alhamdulillah cukup banyak begitu, baik di dalam negeri, baik di Air Products Indonesia maupun exposure karena perusahaan Air Products ini perusahaan PMA, perusahaan Amerika global, ada exposure juga untuk keluar negeri gitu. Jadi sempat bekerja untuk coverage Southeast Asia, kemudian juga Asia, sebelum akhirnya balik ke Indonesia lagi untuk ya melanjutkan apa namanya karir yang ada. Dan juga karirnya juga nggak selalu lurus sesuai dengan apa yang ada dalam bayangan saya waktu di kuliah gitu. Oh, di engineering teknik terus gitu. Tapi juga itu belok-belok Bu. Ada Betul. juga apa logistik pernah, terus kemudian supply chain juga pernah, terus kemudian waktu itu lagi ada apa namanya booming mengenai Six Sigma ya, ada black belt, ada green belt segala macam. Nah, saya juga ikutan certified untuk Six Sigma black belt juga. Terus kemudian sekarang masuk ke bisnis. Nah, gitu. Dari 3-4 tahun yang lalu saya shifting dari teknik background engineering segala macam yang berkait dengan technical, operational ke jualan. Jadi saya juga masuk ke sales juga waktu itu. Jadi background teknik pada akhirnya akan bantu untuk jualan. Nah itu. Jadi akhirnya belajar untuk bagaimana jualan, bagaimana akhirnya ngomong juga ke orang, apa namanya approach orang, terus kemudian negosiasi sampai deal, mungkin ada dispute segala macam komunikasi. Nah, dan di situ akhirnya mengasah bahwa dimanapun kalau kita ikhlas gitu ya menjalankan yang terbaik gitu untuk bisa kita lakukan. Nah, insya Allah sih ada jalan lah gitu untuk kesuksesannya. Wah, ini dari cerita pertama saja ada banyak sekali yang pengen saya tanyain ya Bapak ya. Tapi saya mau komentar highlightnya nih, bahaya nih buat anak lulusan komunikasi nih. Gitu. Semua kemudian dari teknik pun dituntut untuk bisa juga menjadi komunikasi pemasarannya gitu ya Pak ya. Betul, Bu. Ya, jadi sebenarnya dari orang pinter ya, Bu, ya, orang pinter, orang teknik, tapi kalau dia tidak bisa menjual dalam tanda kutip apa yang menjadi apa namanya kepintarannya, apa menjadi visi, apa namanya yang akan disampaikan itu nggak akan tersampaikan dan orang nggak akan tahu kalau dia pinter misalnya gitu, atau ada ide yang bagus yang bisa diterima atau dijalankan. Jadi kemampuan untuk menjual, mempresentasikan itu sekarang menjadi salah satu tantangan bagi anak-anak muda lah, maksudnya untuk semuanya lah gitu ya. Jadi harus Betul. bisa belajar gitu. Telah terbit, Majalah Kesehatan Indonesia edisi keempat, Desember 2025. Dengan topik utama, sukses BPJS memangkas antrean.
100 tahun Rumah Sakit Telogorejo, dari Gang Gambiran menuju Smart Hospital. MBG berperan meningkatkan ketahanan kesehatan nasional. Asesmen berbasis job karakter digunakan lembaga strategis. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Betul. Tapi juga bisa membuka peluang ya. Selama ini kan perusahaan-perusahaan yang seperti petrokimia dan lain sebagainya itu kan out of radarnya anak-anak komunikasi ya. Padahal itu juga membutuhkan komunikasi juga ya, Pak. Oke, tapi yang menarik ini Pak tadi, Pak Agung bilang bahwa sudah langsung dapat pekerjaan di 95 akhir ya. Ini kan Ya, berarti fresh graduate langsung dapat ya, pekerjaan betul. luar biasa sekali itu. Nah, itu dulu saingannya banyak sekali atau Bapak langsung dapat rekomendasi atau seperti apa, Pak? Banyak sih Bu. Jadi sebenarnya sebelum lulus itu sudah mulai. Jadi meskipun belum lulus, belum ada wisuda, sudah mulai cari Bu. Gitu ya. Oh, Jadi mulai ada lowongan meskipun belum lulus sudah. Jadi waktu itu ada beberapa teman juga yang belum lulus juga sudah dapat pekerjaan begitu saat itu oh, ya. Jadi kebetulan oh cukup itu. banyak juga waktu itu booming lagi Bu, pekerjaan industri lagi banyak begitu dan alhamdulillah banyak tawaran gitu. Jadi kesempatan ada beberapa kali begitu interview dan alhamdulillah dapat ya. Nggak ada satu ya, dapat ada dua tiga begitu. Tinggal milih begitu maksudnya. Jadi memang memang tergantung ini juga apa namanya situasional gitu. Ada kadang tertentu periode tertentu itu sepi, nggak ada industri atau apa namanya opening begitu ya. Tapi Iya, pada saat itu oh lagi banyak lagi dan banyak. Ya. juga eh, tergantung ya nasib yang di atas juga yang Ya, diatur itu betul-betul. jalan. Keberuntungan ya Bapak ya. Oke, tapi saya rasa itu juga bukan keberuntungan saja, tapi sebuah strategi. Ini menarik nih buat teman-teman yang sekarang masih kuliah juga ya. Jangan kemudian nunggu lulus baru nenteng-nenteng ijazah Ya, gitu ya. betul, Tapi betul. kesempatan itu diciptakan begitu sudah mau hampir lulus ini bisa juga langsung mencari open recruitment tadi gitu ya Pak ya. Ya, betul, Bu. Jadi sudah lulus langsung bisa kerja gitu. Biasanya di akhir tahun teman-teman yang di kuliah itu kan ada apa namanya kerja praktek, terus kemudian apa namanya mungkin KKN atau di tempat industri yang terkait begitu ya. Nah itu kesempatan sebenarnya untuk menjaring network gitu ya, mencari peluang mendapatkan Oh. informasi. Seperti dari networking itu penting sekali gitu. Jadi makanya saya sering ke teman-teman yang muda-muda ini jangan juga apa namanya eh diem saja begitu, tapi pergilah atau mencari informasi. Sekarang mudah. Kalau zaman dulu 995 begitu kan handphone aja belum ada begitu ya. Nah, harus Ya, fax, harus kirim apa dokumen gitu, harus pergi. ya, Nah, kalau ya. sekarang kan mudah begitu. Jadi tinggal mau atau enggak aja begitu. Betul, betul, betul. Tapi Ya, saya juga tadi notes ya, Pak ya, meng-highlight pernyataan Bapak yang mengaku introvert. Mengaku introvert. Oke, saya jadi sebenarnya tertarik pemalu, dulu. pemalu Bu. Oh, pemalu ya, Pak. Merevisi dengan pemalu ya. Kalau bahasa anak sekarang introvert ya, Pak ya, tapi sebenarnya pemalu, lebih ke pemalu. Nah, saya jadi kepo, Pak, pengen tanya. Dulu itu seorang Agung muda yang baru jadi mahasiswa itu seperti apa kuliahnya? Karena Bapak sendiri juga punya mindset tentang networking. Kalau pemalu nggak mungkin networking dong, Pak. Ya maksudnya Ya, benar. mindset networking seperti apa? Nah, dengan karakter yang mungkin lebih pemalu, itu bagaimana Bapak melihat situasi yang membutuhkan networking? Apa yang Bapak lakukan saat menjadi mahasiswa dulu? Nah, betul, Bu. Nah, itu juga saya rasakan juga di tahun pertama ya. Tahun pertama eh, saya dari kota kecil begitu ke Surabaya, ke kota besar. Waduh, minder juga gitu ya. Minder apa namanya? Banyak yang punya apa namanya? Komunikasi bagus, networking teman-teman yang ini ya, yang di Surabaya terutama ya atau yang di kota-kota besar Ya, gitu. Akhirnya saya ya. hanya circle kecil yang hanya berangkat dari kosan ke kampus, Mhm. ke perpustakaan, begitu aja kuliah, that's it gitu. Wah, ini nggak Oke. bener. Nah, terus kemudian ada ajakan, oke,
mulai ada organisasi seperti himpunan, terus kemudian ada organisasi di non kampus ya, di luar kampus. Saya masuk ke himpunan mahasiswa apa namanya Islam HMI. Jadi di Oke. situ itu juga apa namanya membantu saya juga untuk apa namanya berorganisasi, berkomunikasi, belajar begitu ya, networking dengan di luar yang satu area begitu ya. Jadi oh, oke, cross ke jurusan lain, bisa dengan kampus lain gitu, Ya. dan itu mengasah lah, sedikit banyak mengasah. Oh, oke, harus begini. Terus kemudian banyak banyak belajar akhirnya. Hmm. Jadi ikutnya HMI ya Pak ya. Kalau KM, UKM ikut juga nggak Pak? UKM UKM. ya. Wah, ada beberapa juga sih Bu. Jadi himpunan mahasiswa di jurusan juga ikut. Oke. Kemudian yang HMI tadi, terus kemudian UKM juga ikut. Jadi mulai banyak lah. Akhirnya di tahun kedua, ketiga itu malah kebanyakan kegiatan kegiatan. Ya, Organisasi. ya, di, Oke. di masjid juga ada, terus di Waduh, di masjid ya. ya. Cukup ini ya Pak ya, cukup menguras energi untuk pemalu ya Pak. Tapi ya betul, tapi itu bagus. Tapi akhirnya ya bisa untuk berkomunikasi dengan yang lain begitu. Oke. Kalau UKM-nya yang dipilih apa Pak dulu itu? Satu, saya awalnya ada karena saya suka badminton waktu SMA gitu, waktu kecil ya, dari rumah ya saya badminton. Terus kemudian waktu itu lagi booming ini Satria Nusantara tuh ya, apa namanya, pernafasan Oh itu ya, iya 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 SM ya. iya ini ya. Nah, itu tapi Apa nggak tenaga sampai dalam selesai. itu ya Pak? Apa sih Iya, silat betul. tenaga dalam itu ya Satria Nusantara itu? Salah satunya ya, tapi saya nggak sampai akhir sih, sedikit aja. Dasarnya udah ada ya Pak ya. Jadi ini sebenarnya pengalaman mahasiswanya paket lengkap ya Pak ya. Ada Lumayan, KM, lumayan. ada masjid, ada olahraga, ada himpunan gitu. Oke, kalau lulusnya tepat waktu Pak waktu itu. Alhamdulillah ya tepat waktu ya. Wah ini juga anomali Pak sebagai fakultas teknik kok lulusnya tepat waktu itu luar biasa. Lumayan ya betul, betul. Sebenarnya ya termasuk yang tepat lah. Ada teman-teman yang kumlot kumlot tapi nggak banyak zaman itu ya. Cuman ada Iya. dua. Selanjutnya Hmm. batch yang saya ini yang tepat waktu gitu. Terus ya cukup banyak juga sih, nggak hanya sedikit, cukup banyak. Tapi kemudian ada juga yang masih berikutnya ya, sesi berikutnya. Masih berjuang ya, masih berjuang. Oke. Nah, kalau di antara mata kuliah itu ya Pak ya, studi-studi yang Bapak Bapak ambil ketika menjadi mahasiswa, kira-kira apa mata kuliah yang kemudian sangat berguna ketika bekerja? Hmm. Nah itu saat kuliah itu kadang kita nggak tahu bahwa apa namanya mata kuliah ini sebenarnya penting dan manfaatnya apa sih sebenarnya di dunia kerja. Ya, Nah, ya. itu baru terasa sebenarnya bisa saat waktu kuliah kita kerja praktek atau kita mulai Hmm. berinteraksi dengan industri atau yang terkait gitu ya. Kalau hanya internet dan itu bisa kelihatan, oh ini mata kuliah ini yang sesuai atau yang cocok dan ini perlu. Dan memang saat belajar, wah kayaknya kok susah amat ya, sulit sekali, banyak teorinya lah gitu ya, theoretical. Ya. Apakah dia ini nanti yang dipakai di dunia kerja seperti ini. Nah, saat bridging dengan industri ketemu dengan apa namanya alumni misalnya saat kita ketemu dengan alumni akhirnya diceritakan oh nggak 100% yang ada di kuliah itu dipakai nih di apa namanya di dunia industri, tapi yang penting konsep-konsepnya itu yang harus dikuasai yang nantinya akan menjadi bahan yang bagus buat uh, apa namanya apa pemikiran kalau untuk mencari masalah, mencari solusi gitu ya. Jadi memang konsepnya yang perlu dipelajari di hampir semua mata pelajaran sih sebenarnya Bu, yang saya lihat Hmm. nggak hanya karena oke, misalnya nih di saat itu ada apa mata pelajaran yang bukan teknik nih tapi lebih ke sosial nih. Tapi kan akhirnya dalam dunia industri kita, dalam dunia kerja begitu, nggak hanya melulu keteknikan, nggak melulu Ya. apa namanya hanya pekerjaan, tapi sosial, kemudian apa namanya bagaimana cara bersosialisasi dengan orang, itu Ya. juga perlu dan itu ternyata oh ya perlu juga nih. Nah itu baru kerasa nih kayak itu ya. Jadi Baru terasa sekarang. kalau Hmm. saya apa namanya, saran ke enggak, jangan pilih-pilih lah gitu ya. Mata kuliah oh ini bagus nggak apa-apa gitu nggak punya preferensi tapi semua juga itu sebenarnya bagus dan sudah dipilih oleh
kampus begitu untuk memberikan apa namanya eh eh, 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 background buat kita untuk nantinya dipergunakan di dunia kerja gitu ya. Atau di saat kita nanti hidup di masyarakat gitu ya. Jadi Ya, sebenarnya ya. itu masuk ke apa namanya hal lain yang terkait dengan eh, apa namanya dinamika kurikulum sebenarnya nanti Bu kalau saya mau masuk ke sana ya. Sebenarnya Ya. eh, apa namanya dengan kondisi di market atau di dunia kerja yang selalu berubah gitu ya. Nah, itu juga mungkin kampus juga perlu melakukan penyesuaian juga ya. Ya, betul. Tapi ada tidak ada mata kuliah yang paling terkenang, entah karena seneng banget atau Oh serem ya, banget? gitu ya. Eh, ya, Ada nggak? ada sih Bu, apa namanya? Salah satu itu operasi teknik kimia ya. Tapi menarik sih Oh, karena memang pelajaran-pelajaran yang di situ termasuk praktikumnya itu di ITS terutama ya di labnya itu saat itu ada peralatan yang cukup banyak waktu itu menurut saya ya. hmm. Bentuknya seperti ini. Oh, menarik seperti ini. Jadi visualisasinya itu cukup membantu buat kita yang belajar itu untuk bentuknya seperti ini dan um, yang secara teori seperti ini itu diimplementasikan seperti ini loh gitu ya. Jadi lebih Oh, nyambung. oke, Jadi oke. ada Oh ya, ada ada dosen yang paling dikenang nggak, Wak? ya pastinya Bu. Dosen pembimbing sih sebenarnya. Dosen pembimbing tugas akhir itu Profesor Nonot. Nah, Oh beliau ya. yang salah satu yang cukup ditakuti buat semuanya. Kebetulan gitu ya. Karena memang kan waktu kalau kuliah kan milih mata kuliah ada dosennya gitu ya dipilih. Nah, Eh, termasuk yang nggak banyak dipilih, nggak ada yang berani milih gitu, kecuali kalau tetap kepepet gitu ya. Nah, alhamdulillah saya pertama sampai terakhir mata kuliah nggak pernah sampah beliau. Tapi dilalah kok pas lagi tugas akhir kan kita nggak milih gitu ya, dipilihkan oke kayak kopioan gitu. Oh akhirnya kena beliau. Waduh, gini. Rada shock apanya, ada shock. Rada shock. Kalau soalnya rata-rata dari histori gitu ya. Kalau tugas akhir dipegang beliau itu kan kalau di teknik kimia ada dua nih perancangan pabrik sama tugas akhir untuk apa namanya penelitian itu bisa 2 tahun Bu. 2 tahun hanya untuk itu. Jadi bisa yang seharusnya 5 tahun nih jadi 6 tahun. Itu umum kalau akhirnya yang kena beliaunya. Nah, tapi Oke. alhamdulillah saya hanya setahun aja. Setahun. Jadi cukup. Jadi ada ini bisa tahu selahnya lah. Tahu selahnya. Oh, berarti ini termasuk mahasiswa teladan ya. Kalau bahasa zaman dulu ya, Pak ya. Oke, Prof. Nonot eh, masih sugeng ya, Pak ya, sampai sekarang ya. Ah, udah sudah meninggal, sudah nggak ada. Sudah enggak ada. Tapi pasti banyak yang mengenang beliau ya, Pak. Baik. Eh, nah, ini juga juga menarik ketika melihat bagaimana perjalanan kuliah Pak Agung, kemudian ini kan termasuk yang jalannya lancar ya Pak ya, mendapatkan pekerjaan Relatif di lancar. kimia Relatif gitu kan, lancar. yang Iya. mostly sesuai dengan apa yang di pelajari gitu ke waktu kuliah. Nah, tapi ada juga yang menarik tadi Bapak terkait tadi ya. Setidaknya saya itu anak teknik, tapi saya disuruh jualan gitu. Hmm. Nah, dari mana kemudian Bapak belajar itu gitu? Maksudnya apakah Bapak baca buku atau Bapak ikut short course gitu misalnya? Hmm, hmm, hmm. Atau seperti apa? Apa strategi bagi orang teknik yang tiba-tiba juga diminta untuk punya kompetensi sosial gitu lebih lebih banyak. Tentu saja di manajerial kan juga ada ya Pak ya, teknik kan nggak Hmm. cuma ngerjain hal-hal apa tuh kompetensinya, tapi juga harus di manajerial dan lain sebagainya. Apa yang seorang Agung lakukan gitu untuk menaikkan level kompetensi itu? Iya, ya. Dari basis sebenarnya kalau di eh, kurikulum di teknik kimia gitu ya, itu memang cukup lengkap ya sampai juga memang mengenai pemasaran segala macam itu memang dibahas ya. Cuman nggak detail biasanya, cuman nggak banyak. Nah itu memang akhirnya terjun ke dunia industri itu memang menjadi apa namanya harus harus punya
fleksibilitas dan harus punya kemauan untuk belajar. Karena dengan dinamika yang ada, peluang itu nggak bisa, kadang nggak bisa kita hanya cari, tapi kebetulan tiba-tiba yang biasanya kita cari malah nggak dapet gitu, tapi tiba-tiba ada ini, oh sudah ada di depan mata nih, tinggal kita mau ambil apa enggak. Tapi kadang kesempatan yang ada itu tidak 100% sesuai dengan yang kompetensi kita gitu. Tapi ini bagus untuk ke depannya, misalnya begitu, untuk karir di depannya. Nah, ini kita harus berani juga untuk mencoba hal baru. Mencoba hal baru dan juga harus punya ini apa ya, seperti role model gitu. Siapa sih sebenarnya yang kita mau apa namanya jadikan panutan untuk posisi ini gitu. Nah, itu kita perlu biasanya biasanya ada dan itu yang saya lakukan. Oh, ada satu dua beberapa yang saya perlu menjadi apa namanya meniru atau mengakomodasi apa yang sudah dilakukan, trik-triknya seperti apa. Nah, seperti itu yang dan juga kalau dari perusahaan sih memang untuk posisi-posisi tertentu training itu akan disesuaikan, Bu. Jadi memang oke, untuk posisi A, B, C training yang diperlukan untuk seseorang untuk bisa perform itu sudah ada agendanya juga. Jadi itu juga membantu juga dari internal juga ada, baik training internal di perusahaan atau biasanya pihak ketiga juga ada. Jadi Oh, ya mau belajar sih Bu. Jadi kalau ada hal yang baru, terus kemudian kesempatan ada dan itu bagus, jangan takut gitu, jangan takut. dicoba. Iya, jangan Dicoba. takut, Oh, maju dulu begitu, maju dulu Bu. ya betul betul. Jangan memberikan batasan pada diri kita sendiri ya. Betul, Siapa Bu. tahu Iya. bisa Betul. gitu ya, Pak. Juga dulu yang saya pernah dapat training juga dari luar ya, bukan dari perusahaan gitu, yaitu Ya. stretch stretch potensi diri gitu ya. Jadi kita jangan membatasi, oh kita hanya saya kayaknya segini aja nih, jangan gitu. Jadi itu kita harus harus stretch apa namanya semaksimal mungkin sampai kita mungkin mentok atau mungkin sampai pingsan gitu, saya upayakan yang maksimal gitu. Itu itu baru oh oke, ternyata saya ternyata bisa gitu ya. Meskipun mungkin nggak semulus seperti yang mungkin punya passion di situ, tapi kalau kita punya kita punya kemauan, intinya itu ya, punya kemauan, bismillah ya, bisa. Insya Allah. Akan segera terbit buku 100 alumni Institut Teknologi Bandung Kebanggaan Alma Mater, edisi 2026. Disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan dari 100 alumni Institut Teknologi Bandung dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni Institut Teknologi Bandung, dan umumnya generasi muda Indonesia. Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Stretch our potential ya. Jadi jangan membatasi diri kita sendiri. Wah, ini banyak sekali highlightnya. Oke, Bapak. Nah, menarik ketika kemudian dari awal menata karir itu, kemudian sampai ke puncak presiden direktur. Itu apa nih Pak tipsnya? Apakah ada ujiannya di setiap level itu atau seperti apa? Nah, begitu. Jadi maksudnya yang tadi saya sampaikan juga apa namanya, do the best we can do lah. Maksudnya kita lakukan di posisi yang ada sekarang, kita stretch, kita outperform, maksudnya bisa melebihi dari yang diharapkan. Nanti terserah dari perusahaan. Biasanya kalau perusahaan kan ngelihatnya si A, si B, si C, nggak mungkin perusahaan akan memberikan apa namanya tanggung jawab kepada seseorang yang tidak direview sebelumnya gitu ya. Oh si A bisa ini kira-kira, oh si B bisa kira-kira. Nah tanpa kita melakukan sesuatu yang apa namanya terbaik buat perusahaan, mungkin dan juga eh, jangan hanya terpaku pada scope yang di situ aja gitu. Oke, kita ada bisa lakukan hal yang lain, bisa lakukan hal yang lain. Kenapa nggak kita lakukan gitu? Kita tunjukkan bahwa kita juga hanya bisa nggak hanya bisa di satu misalnya lima lima key point yang kita harus punya, tapi saya bisa 6, 7, 8, 9, 10 misalnya gitu. Kita Oke, tunjukkan aja, jangan di apa namanya ditahan-tahan begitu. Jadi jangan ditahan. jadi perusahaan kan tahu, oh, oke si A bisa mungkin semuanya bisa nih. Oh, mungkin bisa 7, bisa berapa. Akhirnya dari manajemen kan melihat, oke, jadi tinggal diposisikan si A, coba dimasukkan posisi ini, diberikan tanggung jawab, direview, kalau bisa bagus, kalau enggak ya nanti biasanya reorganisasi gitu ya. Tapi, nah itu biasanya dilihat tuh. Jadi memang
Alhamdulillah sejauh ini dari posisi eh, pertama masuk 2002, alhamdulillah naik terus begitu setiap 3-4 tahun ganti-ganti posisi begitu ya sampai sekarang alhamdulillah. Baik. Nah, kira-kira apakah ada juga nilai yang Bapak rasakan dari ITS tuh yang membuat spirit seorang Agung Hari Mulyana seperti sekarang gitu? Adakah nilai yang ITS banget gitu yang kemudian menjadi inspirasi Bapak hari ini? Ya, itu tadi salah satunya jangan takut gitu ya. Pondok nekat, nah itu bonek ya, pondok nekat. Bonek, ya, bonek. Bonek. Oh, ITS tuh bonek ya, Pak ya. Jangan takut menghadapi tantangan. Kalau ada tantangan ya sudah kita kita jalani. Ya, Kita serahkan, kita tawakal, serahkan yang di atas hasilnya, gitu ya. Kita lakukan yang terbaik, begitu. Jadi setiap setiap ada upaya, setiap ada tantangan, setiap ada eh, hal yang harus kita selesaikan, terus kemudian ada opportunity kita kejar, gitu ya. eh, Maksimal lah begitu ya. Jadi jangan ya. jangan jangan menyerah dulu gitu. Sebelum memang jadi menyerah pun jadi maksudnya kalau kepentok jangan hanya kepentok sekali gitu. Kepentok 10 100 gitu nggak apa-apa gitu. Ini dari sekian banyak Oh itu iya, ada yang dapat nih. Nah, kan gitu Bu ya. betul Kalau dari betul. beberapa Bonek kali nekat. betul berusaha tapi kalau kita nggak berusaha gimana bisa dapat gitu. Betul, betul. Dan itu memang vibes-nya seperti itu ya. Kalau di ITS itu semangatnya seperti itu ya, Pak ya. Mostly ya. Kebanyakan gitu ya. Mostly, oke. Ini juga buat para perusahaan yang sedang mencari kualitas-kualitas ini bisa menandai ITS itu pasti pemberani gitu ya, mencoba segala hal gitu. Oke, Bapak ini sebagai Presiden Direktur PTR Produk Indonesia, ini kan memasok gas industri teknologi dan sektor kimia serta energi ya Pak ya. Nah, ini kalau menurut Pak Agung nih, bisnis tentang hal itu hari ini seperti apa, Pak, di Indonesia? Oke, oke, masuk ke gas industri ya. Jadi kalau untuk di air products itu bisnisnya di gas industri, sebenarnya masuk bagian ke utilitas kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang lain gitu. Jadi sama Ya. seperti utilitas yang lain itu Bu, kalau nggak ada utilitas nggak bisa jalan gitu Pak. Jadi misalnya kalau utilitas yang lain kan ada listrik, air gitu ya. Nah, Ya. gas industri ini termasuk salah satu utilitas yang sangat diperlukan di banyak perusahaan, banyak industri. Ya. Market industri kami itu banyak banget, Bu. Mungkin bisa Hmm. lebih dari 50 atau 70 jenis begitu ya. Jadi nggak hanya energi, ada food and beverage, bisa steel, bisa hospital, bisa apa namanya? eh, Hampir di semua industri membutuhkan gas di gas industri ini. Jadi Ya. jadi memang apa namanya akhirnya menjadi apa namanya tantangan buat kita untuk bisa melihat lah begitu di sektor mana yang sebenarnya lebih profitable buat kita dan Mhm. juga dan industri itu kan juga bergerak ya setiap sepanjang tahun atau sepanjang Ya. masa ini ada yang naik turun begitu tergantung Ya. dari global market juga. Nah, salah satu keuntungan dari gas industri ini karena kita serving ke banyak 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 sektor gitu. Jadi kalau ada satu yang turun gitu, sektor yang lain biasanya agak naik. Jadi at the end itu relatively stabil gitu. Jadi secara industri apa namanya stability apa namanya di market itu cukup bagus. Tapi Oke. dari memang tren sekarang untuk di periode-periode sekarang ini energi ya seperti energi terbarukan, energi yang apa namanya sustainability. Nah itu tren gitu dan kita memang di gas industri secara umum gitu ya juga mengikuti dan banyak aplikasi yang kita sampaikan kita informasikan ke potensial customer kita bisa Mhm. membantu gitu untuk mencapai target-target mereka yang terkait dengan misalnya zero emisi, CO2, zero emission, terus kemudian sustainability dan sebagainya. Banyak Bu, ya. Iya. Sektor apa yang paling profitable? Tadi kalau Bapak bilang kita bisa meta ini yang Eh, profitable yang sebelah sini. ya, Kalau sekarang tuh yang profitable hari ini apa, Pak?
Sebenarnya sih masing-masing punya ya. Jadi memang agak nggak terlalu mudah untuk melihatnya. Jadi memang Hmm. tergantung dari area, bisa jadi tergantung dari kesempatan yang ada, kecil besarnya size bisnisnya. Mhm. Terus kemudian tergantung dari aplikasinya juga. Jadi ada yang memang biasanya untuk satu produk misalnya di kami produknya kan nitrogen, oksigen, argon, hidrogen. Nah ada misalnya nitrogen nih untuk bidang industri tertentu dia eh, nggak terlalu penting. Oke, hanya komoditi aja. Jadi marginnya mungkin juga nggak terlalu banyak. Tapi di bagian tertentu eh, industri yang lain dia jadi eh, paling penting juga, termasuk yang cukup penting. Jadi kalau dia nggak ada, pabriknya bisa mati misalnya seperti itu. Dan itu berarti kita bisa apa namanya menyampaikan bahwa oh, oke kita bisa naikkan profit di sana lebih tinggi misalnya gitu. Tergantung dari kebutuhan. Dan ini yang harus kita lihat eh, dari sektor-sektor mana saja yang sebenarnya bisa bisa jadi bisa kita adjust begitu. Kita lihat area ini bisa, area sana bisa, oh ini nggak bisa, banyak faktor sih. Baik. Eh, tapi kalau misalnya dari pandangan Bapak sebagai penentu kebijakan strategis, kalau ke depan itu sektor mana yang paling potensial dan siapa kira-kira target market kalau dari bisnis Bapak itu? Eh, oke. Eh, Baik, di Indonesia ini memang apa industri itu ada seasonalnya juga. Seperti contohnya di eh, berapa tahun yang lalu Hmm. industri baja itu cukup cukup apa namanya cukup banyak gitu. Mungkin 10 Ya, tahun yang 15 tahun yang banyak di Indonesia banyak industri baja. Nah, ya. seiring dengan berjalannya waktu, global market di Cina lagi slow down, mereka akhirnya Mhm. membanjiri market di luar Cina misalnya. Jadi banyak yang Hmm. masuk ke Indonesia. Jadi akhirnya industri baja banyak yang collapse, banyak yang stop Mhm. karena kita kadang nggak bisa kompetitif dengan barang impor gitu ya. Padahal baja Ya, ini jadi industri baja menjadi salah satu apa namanya market yang bagus buat gas industri. Jadi mereka butuh oke. oksigen nitrogen dan cukup besar. Jadi biasanya Hmm. kalau ada industri baja, wah berarti kebutuhan bisnis di sana besar. Ya. Waktu itu. Jadi sekarang di periode sekarang ini orang lebih melihat ke energi yang bersih, energi terbarukan, hidrogen. Hmm. Nah, gitu banyak. Oke, Ya, hidrogen untuk energi, hidrogen untuk apa namanya mobility, gitu untuk mobil dan sebagainya. Trennya ya. sekarang. Nah, ini juga di kami juga harus menyesuaikan begitu. Oke, teknologi apa yang saat ini kita miliki dan kita bisa support dengan dinamika perubahan yang ada. Dan memang hidrogen sekarang menjadi tren di mana-mana banyak conference mengenai hidrogen. Nah, kemudian pemerintah juga getol juga untuk oke jangka panjangnya seperti apa nanti dekarbonisasi juga. Nah, itu juga tren yang kita lihat di industri mana sih sebenarnya yang menjadi fokus di sana dan kita masuk mencoba. Jadi memang harus menyesuaikan dengan apa namanya perkembangan di market. Oke, jadi kalau prediksi Bapak setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan hidrogen masih masih kebutuhannya masih tinggi gitu ya Pak? Akan semakin tinggi sih itu, akan semakin Akan tinggi. semakin tinggi karena Memang energi terbarukan tadi ya Pak. dan trennya dengan aplikasi untuk hidrogen itu banyak sih banyak dan kemudian opsinya juga banyak. Jadi baik yang di hidrogen sini ada grey, ada blue, ada green. Nah, itu juga berkembang terus. Ini yang kedepannya juga di dunia sekarang juga lagi apa namanya booming juga. Banyak yang mulai juga untuk mengembangkan proyek-proyek besar di Timur Tengah, di Eropa, di Amerika gitu. Banyak juga Asia juga mulai banyak. Tapi memang masih banyak kendala sih. Tapi kedepannya memang arahnya ke sana. Kalau grey, blue, green itu apa Pak? Maaf, ini kan Ah, kami awam nih Pak. Apa itu Pak? Oke, jadi kalau di hidrogen itu eh, produknya sebenarnya hidrogen, tapi Ya. cara pembuatannya macam-macam gitu. Nah, Oke. ya, jadi kalau kayak apa kita istilahkan seperti grey itu eh, Mhm. eh, bahan bakunya dari fosil, jadi natural gas, dari gas alam, kemudian Oh gitu. alam. Ah, terus di situ memang ada emisi karbon juga masih keluar gitu ya. Nah, Hmm. kalau yang blue,
Nah, ini sama masih pakai gas alam, tapi emisi karbonnya kita tangkap dan kita eh, manfaatkan. Jadi nggak ada yang terbuang ke udara, sehingga kita anggap apa nah, secara umum dibilang blue. Kemudian ada yang green. Nah, kalau ada yang green ini yang murni nggak pakai fossil fuel misalnya gitu. Baik dari Oke. segi prosesnya, jadi untuk listriknya bukan dari batu bara, bukan dari apa namanya gas alam, tapi listriknya dari eh, dari matahari, listriknya dari angin, nah itu solar Ya. panel, kemudian wind tunnel, terus kemudian bahan baku untuk hidrogennya bukan dari gas alam, tapi dari air. Jadi air Oh, dielektrisasi, dipecah, air kan H2O ya, Bu, ya. Jadi di H2O, ya. O-nya dihilangkan, H2-nya jadi produk, nah gitu. Itu jadi green. Nah, memang masih Oh, agak mahal sih saat ini, cuman trennya nanti arahnya ke sana bagaimana supaya itu menjadi visible dan lebih terjangkau harganya untuk di masyarakat. Kalau oke. mau arahnya ke sustainability, lebih hidup, lebih apa namanya, tidak banyak polusi gitu ya, tidak ya lebih ke eh, Oke. Lebih lebih green ya, Pak ya, lebih sehat, lebih tidak tren polutif. tren dunia ke sana dulu ya. Tren dunia ke sana semua. Oke, Pak. Ini tentang sekali lagi Bapak kan sekarang presiden direktur ya, Pak ya. Kalau di dunia bisnis petrokimia, gas gitu, eh, sekarang ini kan digital itu merubah segalanya ya, Pak. Secara strukturatif itu merubah segalanya. Nah, apakah kemudian itu juga berimbas pada bisnis gas, bisnis petrokimia gitu? Dan bagaimana dengan SDM-nya? Karena beberapa yang lain itu kan sudah mulai bisa tergantikan gitu ya Pak ya dengan digital dan lain sebagainya. Bagaimana kalau di bisnis ini Pak? Secara umum memang itu menjadi apa namanya eh, tantangan dan juga sebenarnya keuntungan gitu ya. Jadi dengan Hmm, digitalisasi, kemudian ada apa namanya AI versus segala macam AI gitu ya, Bu, ya. Dan itu sebenarnya banyak membantu kita untuk bekerja lebih efektif, lebih efisien. Dan sebenarnya untuk mencapai profitability yang lebih bagus begitu ya, lebih tinggi di dunia industri. Nah, tergantung dari manajemen juga bagaimana kita menyikapi itu, menggunakan itu, mau nggak untuk berubah. Karena balik lagi, apa namanya, apa namanya, bisnis itu nggak bisa stagnan ya, harus ya. mengikuti perkembangan. Seperti misalnya kalau zaman dulu, apa namanya, HP hanya Nokia aja, begitu Nokia nggak mau berubah, akhirnya bubar dia. Kemudian ada yang lain gitu. Jadi kalau mau Hmm, sustain, berarti kita harus mengikuti perkembangan zaman, apa yang harus kita sesuaikan dan kita mengambil manfaat yang banyak sebanyak mungkin dari situ gitu dan itu yang di kami juga itu lakukan bahwa semua sebisa mungkin digitalisasi itu akan membantu kita Bu. Jadi mengurangi kerjaan yang non apa itu namanya eh non valuable gitu. Jadi kita kerja hmm, lebih ke yang apa namanya lebih perlu apa namanya pemikiran. Oke. Jadi yang administratif itu biarkan sistem yang melakukan gitu. Jadi digital. Jadi informasi dari lapangan udah langsung kita. Jadi nggak harus kita cek satu-satu, terus kemudian kita record lagi, kita catat lagi. Udah nggak zamannya gitu. Jadi maksudnya semua udah harus digital dan semuanya ada. Kadang-kadang semuanya udah dari HP nih. Jadi semua kita bisa cek dari HP, kontrol pabrik misalnya dari manapun kita berada asal ada network. Nah, hal seperti itu yang menjadi tren sekarang dan harusnya begitu karena efisiensi itu di apa namanya diperlukan gitu untuk semua bisnis ya. Dengan kita bisa efisien, kompetisi kan soalnya semakin semakin berat nih ya. tantangan di dunia gitu. Jadi kita harus mencari cara bagaimana kita bisa mengefektifkan semua lini bisnis kita seefisien mungkin sehingga kita juga bisa maintain margin atau mungkin improve margin meskipun dengan apa namanya tantangan atau serangan dari luar gitu ya, kompetisi yang ada di luar gitu. Akan segera terbit. Buku 100 Alumni Institut Teknologi 10 November Surabaya Kebanggaan Alma Mater. Buku ini disusun berdasarkan pengalaman prestasi, keteladanan, dari 100 alumni ITS dalam membagikan kiat, strategi, dan motivasi, khususnya untuk mahasiswa dan alumni ITS, dan umumnya generasi muda Indonesia.
Untuk pemesanan dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Betul, betul. Jadi yang administratif, otomatisasi, mungkin itu sudah melalui digital, tapi yang butuh critical thinking itu Nah, masih membutuhkan SDM manusia ya, Bapak. Nah, ini pasti ditunggu-tunggu juga. Ini ada oprek nggak nih dari PTR Produk Indonesia? kalau di rekrutmen sih kita dipublish ya Bu ya. Jadi ada beberapa channel yang memang silakan diikuti, ada di LinkedIn, ada di job segala macam gitu. Nah itu bisa Hmm. dan memang eh, apa namanya di gas industri nggak hanya air product aja, tapi teman-teman kompetitor yang lain itu juga berkembang ya. Dan saya lihat banyak yang apa namanya membuat apa poster-poster untuk hiring. Dan kebetulan untuk tahun-tahun ini ya Bu ya, untuk teman-teman teknik terutama ya. Wah, ini kebetulan lagi banyak-banyaknya project, banyak-banyaknya industri, investor masuk. Yang Oh, gitu. sebenarnya kalau mau nyari kerja itu, kalau mau ya, sebenarnya sih relatif gampang. Relatif gampang ya kalau saya lihat. Kreatif Maksudnya gampang. banget begitu. Jadi kalau mau berkompetisi, niat begitu, fight, insya Allah dapat gitu. Itu biasanya nyarinya di mana, Pak? Mungkin ada tips-tipsnya, Pak. Nyarinya di mana? Tadi makanya kalau secara umum mau kompetisi secara umum biasanya kan lihat di apa namanya di lowongan di misalnya di online begitu ya. Terus Hmm. kemudian biasanya ada di LinkedIn juga ya biasanya ya LinkedIn ada. Terus satu lagi sebenarnya yang lebih lebih apa ya lebih manjur itu ya networking sebenarnya Bu. Jadi kalau Oh, kita jejaring alumni ya, Pak? Jejaring alumni, betul. itu yang Iya. bisa lebih akurat, lebih cepat, kadang nggak dipublish itu ada begitu. Kita tahu. Kadang nggak dipublish, betul sekali. Ini berarti ini adalah PR-nya himpunan ini untuk secara aktif membuat gathering bersama alumni gitu ya, Pak? Ah, betul, betul. Sebenarnya kalau di Ikatan Alumni memang ada juga apa namanya bagian yang untuk bridging antara kampus dengan alumni sehingga informasi-informasi juga bisa sampaikan dan itu Ya, memang harus terus ditingkatkan sih untuk iya jadi betul. jadi sebenarnya apa ya alumni itu ikatan alumni gitu itu sebenarnya bagus untuk eh, di alumni ini kita di industri kadang butuh resources butuh talenta Hmm, yang bagus gitu tapi nggak dapat begitu padahal yang mencari banyak jadi harusnya ditemukan kan gitu ya jadi ditemukan. Oke. Nanti notes ya, Pak. Mungkin nanti bukan dari ITS juga boleh kan ya, Pak ya? terbuka Bu terbuka untuk semua. Terbuka untuk semua. Bapak, nah ini dua pertanyaan terakhir saya adalah ketika Bapak kan pasti kan sudah tahu kira-kira kurikulum besarnya Hmm. dari ITS gitu ya, terutama untuk teknik kimia gitu. Bapak update nggak Pak kurikulum hari ini untuk teknik kimia? Update sih karena kebetulan anak saya juga teknik kimia juga. Waduh, ini apakah membuat legacy ini? Jadi kebetulan nih saya teknik kimia, istri saya teknik kimia, anak saya teknik kimia, jadi satu keluarga teknik kimia. Jadi sering Masya ngobrolnya Allah. begitu ya. Bukunya Oh, bisa di sharing. Kan juga teman aja kebetulan tuh. Jadi tapi ini bukan di bawah ancaman kan Pak ya? Bukan di jadi memang kan juga sering ada sharing dari kampus juga mengenai kurikulum. Dan Oh, saya juga betul. ngikutin juga memang eh, eh, sudah banyak perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini gitu. Bagus, tapi Ya. memang ya itu harus dinamis ya, harus selalu berubah menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada dan masukan-masukan dari industri itu penting untuk bisa atau untuk memperkaya materi atau muatan-muatan yang perlu disampaikan ke teman-teman yang masih kuliah gitu, terutama yang lebih praktikal begitu ya. Teoritikal boleh gitu, tapi praktikal juga perlu disampaikan bahwa ini loh dari teknis yang seperti teori yang seperti ini itu sebenarnya nanti di lapangan seperti ini aja. Nah itu kadang-kadang zaman saya dulu ya, view untuk ke sana itu rada susah, Hmm. berat ya di awal-awal. Ya. uh, Nah, itu yang mungkin perlu disampaikan bahwa oke, jadi jadi feel untuk oke, jadi ini pentingnya seperti ini sih. Belajar ini tuh pentingnya ini, belajar ini pentingnya ini. Jadi dia punya punya apa namanya? Punya modal untuk nantinya masuk ke dunia kerja itu oke, dia tahu. Oke, berarti untuk kerja seperti ini saya punya teori yang A B C D seperti sebelumnya gitu. Hmm. Oke, kalau dari sisi khususnya untuk apa bisnis gas, bisnis petrokimia, Bapak melihat
kurikulum itu sudah cukup atau belum? Atau Bapak merasa ada nih yang harus ditambahkan nih, yang urgent gitu ya, melihat situasi dan prediksi ke depan itu ada tidak, Pak? Eh, Secara umum sebenarnya sih sudah mengcover ya, secara umum ya. Oke. Basicnya sih sudah ya. Cuman ya itu tadi apa namanya di dunia ini kan di dunia kerja industri gas, industri petrochemical itu ada banyak perubahan seperti tadi yang secara proses itu banyak sekali apa namanya penemuan-penemuan baru. Nah itu yang mungkin eh, Bapak Ibu dosen begitu ya perlu juga mendapatkan update dari alumni gitu sehingga sehingga sewaktu memberikan apa namanya, pembelajaran kepada teman-teman yang masih mahasiswa itu bisa up to date. Jadi bukan belajar yang 20 tahun yang lalu teknologinya gitu, tapi up to date sekarang itu. Oke, dulu ada Oke. ini, tapi sekarang itu berubah karena A, B, C, D, karena ada seperti ini. Jadi selalu selalu ada apa namanya yang baru yang disampaikan dan sehingga nanti kalau teman-teman masuk ke dunia industri nggak kaget lagi. Oh, kok beda dengan saya belajar yang sebelumnya nih teorinya. Oke, oke. Jadi rumahnya itu sudah cukup, hanya saja isinya, materinya, substansinya harus diupdate, gitu ya, Pak. Itu. Dan kemudian mungkin proporsi prakteknya juga harus diberikan, tidak hanya di kampus, tapi real di perusahaan Ya, itu seperti betul. apa dikenalkan. Ya. Baik, Terus sih Bapak. bagus juga kalau yang kemarin ini kan akhir-akhir ini kan sudah ada program magang, magang mandiri segala macam gitu ya. Nah itu bagus tuh. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang di apa sponsori pemerintah. Nah itu Ya, sudah bagus. Sebenarnya kalau memang itu nanti selanjutnya diadakan dan digalakkan mayoritas teman-teman yang masih kuliah akhirnya melakukan itu akan siap itu nanti begitu oke. setelah wisuda langsung kerja. Nah gitu. Langsung kerja. Baik, Bapak. Pesan untuk para mahasiswa, para mahasiswa nih, adik-adik yang masih kuliah di ITS. Apa pesannya, Bapak? eh Balik lagi apa namanya belajar itu penting gitu ya belajar penting tapi juga bersosialisasi berorganisasi itu juga penting karena itu nanti apa namanya membantu saat nanti mulai masuk di dunia kerja terus jangan takut untuk berubah beradaptasi dengan hal yang baru gitu. Eh, Kalau diperlukan untuk mencoba apa namanya belajar hal baru yang itu mungkin di luar yang dipelajari saat ini nggak apa-apa gitu dicoba aja. Jadi balik lagi kalau di dunia kerja nantinya adaptasi ya, adaptasi fleksibilitas dan apa ya kemauan. Nah kemauan untuk apa melakukan sesuatu. Nah itu apa tuh dia can do attitude gitu. Jadi jangan oh saya nggak bisa bukan can do tapi Oke, oke. oke, oke, saya bisa, insya Allah saya lakukan, saya coba, saya bisa. Jangan Hmm, belum saya nggak bisa. Nah itu akan negatif ini ya ke betul. kita sendiri ya. Apa namanya. Jadi kalau sebisa mungkin kita menciptakan apa positive thinking gitu. Oke, Betul. kalau nanti akan ada jalan sih. Ya, baik. Wah, Pak Agung ini tidak hanya secara bisnis kita belajar, secara teknis kita belajar, tapi juga secara filosofi kita belajar untuk menjadi versi lebih baik dari hari ini gitu ya, Pak ya. Terima kasih atas perbincangan kita ini, nggak terasa sudah hampir Udah lama 1 jam. ya, ternyata. Ternyata bisa ya, Pak ya. Ternyata nggak Ternyata malu-malu bisa banget ya, Pak. Ternyata nggak malu-malu. Tentu saja kami akan menunggu diskusi-diskusi selanjutnya ya, Pak ya, di tema-tema yang lain. Terima kasih sudah menjadi uh, alumni inspiratif untuk kita semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Baik, Belajar sama-sama. Nggih, Bapak. Ya, karena semuanya daging, saya nggak berani mengambil kesimpulan satu, tapi saya mengingat highlight yang utama hari ini adalah hindari blocking mind, ya. Ya. Stretch potensi kita, rentangkan serentang-rentangnya. Kita nggak pernah tahu sebisa apa kita melenting lebih jauh, Betul. gitu. Ya, Dan betul. jangan menunggu momen, tapi menciptakan kesempatan. Seize your opportunity. Jadi udah nggak zamannya tuh ya kuliah, lulus baru nenteng-nenteng ijazah loh ya. Jadi saya punya bocoran nih, PT Air Product Indonesia juga sudah punya kesempatan banyak untuk
oprek ya, open recruitment ya, dan bisnisnya katanya lagi blooming, lagi berkembang, jadi kesempatannya banyak sekali tahun ini. Mudah-mudahan itu juga menjadi kesempatan teman-teman semua. Ya, dengan berakhirnya diskusi ini saya mengucapkan terima kasih tentu saja untuk Pak Agung Harimulyono hari ini, tamu kita yang inspiratif, juga para pecinta setia inspirasi untuk bangsa. Insya Allah kami selalu hadir untuk mengedukasi, menginformasi, syukur-syukur kalau bisa memotivasi dan memberikan solusi untuk Anda semua. Masih di program 100 Alumni ITS Kebanggaan Alma Mater, saya Lintang Ratri pamit undur diri. Kita jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit buku 100 Rektor PTN dan PTS Inspirasi Indonesia. Harga Rp250.000 per eksemplar. Dengan sambutan Dirjen Pendidikan Tinggi dan Ketua Umum APTISI. Berisi pengalaman dan mimpi para rektor PTN dan PTS yang memberi inspirasi dalam memajukan perguruan tinggi untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video.